Seperti kita dengan jam. Jam boleh kita stop supaya tidak jalan. Sebab kalau jalan kita tak guna jam kita, ada jam yang lain yang kita pakai, nanti baterainya habis. Dan juga dengan kereta, kita tak payah guna kereta kita tuh. Saya pun nak tahu sedikit tentang kesimpulan Nabi sebagai kerisauan lah, sebagai seorang awam kan. Bila kita lihat adanya kepincangan tentang ilmu dalam di kalangan orang yang berilmu sebegian, kita rasa risau sampai ke tahap yang leceh lah. Tak payahlah dengar apa-apa, tak payahlah nak buat apa-apa sekalipun. Macam pening lah agama Islam ni, macam complicated lah. Diorang cakap ini kan. Jadi bagaimana pesanan Nabi sebagai penutup untuk memberikan keredaan dan sebenarnya panduan yang sebaiknya untuk kita sebenarnya janganlah kita menolak terus mereka yang berada kepincangan, tapi namun memujuk hati terus mencari ilmu. Silakan Abi. Kita simpulkan dalam beberapa ulaimat, pada saat dengan kita dilahirkan ke dunia, ada tak yang kekal dalam kehidupan kita? Ada tak kira-kira yang terhenti perjalanan umur atau perjalanan waktu sehingga dengan kita punya leluasa, macam seperti kita dengan kereta, macam seperti kita dengan jam. Jam boleh kita stop supaya tidak jalan. Sebab kalau jalan kita tak guna jam kita, ada jam yang lain yang kita pakai, nanti baterainya habis. Dan juga dengan kereta, kita tak payah guna kereta kita tuh, kita biarkan berpuluh-puluh tahun sampai 100 tahun, insya Allah masih tetap utuh, indah dan cantik. Oke. Umur kita boleh begitu? Tak boleh. Tak boleh. Terus saja berjalan. Sedar tidak sedar, insaf tidak insaf, belajar agama tak belajar agama, tetap dari hari ke hari, minggu ke minggu umur kita akan terakhir. Sehingga kita sampai ke penghujung. Tidak mau kalau sampai terkejut nanti kita di penghujung. Satu. Kemudian yang kedua, kita sedang berada di dunia sekarang ini, mungkin sibuk dengan urusan bisnis, kerja, politik, ekonomi, apa segala macam. Apa saja bidangnya, mungkinkah kira-kira dengan kita berbisnis dalam dunia bisnis atau beramal atau berbuat apa saja tanpa dengan perantaraan waktu, tanpa dengan perantaraan umur, tanpa dengan perantaraan tempat dunia yang kita tempati. Yang kesemuanya itu miliknya siapa? Jawabannya miliknya Allah Jalla Jalaluhu. Macam mana dengan kita menggunakan fasiliti nikmat yang Allah berikan kepada kita, terus dengan kita tidak mengenalnya, terus dengan kita tidak menyembahnya, terus dengan kita habiskan waktu kita yang tidak menguntungkan kita pada masa depan nanti. Oke, kita lanjutkan. Sekarang apakah boleh dengan kita boleh mengelak? Apakah mungkin dengan kita mengelak daripada kematian? Jangan mati. Jangan pergi akhirat. Kamu cari minuman, herbal, obat-obatan yang boleh kamu kekal hidup di dunia. Sebab tentang ilmu agama, tentang amalan, tentang bimbingan-bimbingan, zikir, tasbih yang dikatakan merepe, buang waktu, merapu, apa segala macam, itu untuk orang yang bakal akan pergi. Jadi kalau kamu boleh mengelak untuk tidak pergi ke akhirat, silakan saja. Atau dengan bahasa yang lebih tegas lagi, tolong kalau tak nak melakukan perintah-perintah Allah, tak nak patuh dengan panduan agama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau tak mau ikut aturan Allah Jalla Jalaluhu, tolong serahkan satu saja. Tak payah dengan tangan, kalau lalu banyak nanti ada kaki, ada mata, ada hidung, ada kepala, segala macam. Tolong serahkan nyawa kamu kepada Sang Penciptanya. Masya Allah. Sebab nyawa bukan punyanya manusia, bukan Amerika punya produk. Nyawa adalah daripada Allah Jalla Jalla. Keluar kamu daripada dunianya Allah. Tak boleh nak pergi ke dunia mana kita. Boleh tak kita ngelak daripada kematian? Itu ulama, nasihatnya daripada ulama. Kenapa ulama tunggu semut disumpahin? Tak masalah, dicerca bagi tidak problem. Sebab target mereka untuk menyelamatkan kita. Jadi apakah kira-kira dengan baginda tak ngerti bahasa dicerca? Rasakan, macam mana tak terasa? Dimarahin, dicerca, dicaci, dimusuhi, diusir sampai diperangi berkali-kali. Mereka bersekongkol untuk membunuh Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi tetap saja itu tidak mematahkan baginda daripada dakwah atau tidak mematahkan semangat beliau daripada menyampaikan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Ini umatku. Aku punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka agar dengan mereka tidak hanya bahagia di dunia yang itu hanya sementara waktu, tapi mereka juga akan bahagia nanti di akhirat. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Karena itu mereka sanggup berperang. Apa yang kita pertarungkan sekarang? Kita sekarang Abu Aidan buka handphone saja kita sudah boleh ngaji. Mau dengan kiraat yang mana satu, bacaan rentak yang seperti apa?
Syekh Musyari Rashid kah, atau juga dengan Syekh Sa'ad Ghamidi kah, dengan Syekh Abdul Basir kah, semuanya boleh. Kalau dulu kita kena pergi ke Mesir untuk talaki bacaan kira dengan Syekh Abdul Basir. Kita kena pergi ke Mekah untuk kita bertalaki ilmu dengan ulama-ulama Mekah. Sekarang ulama Mekah yang mana? Ada dalam Google kita, ada dalam handphone kita. Kalau dahulu ada orang yang tak mengaji, mungkin kita katakan tak ada duit, tak ada kemampuan, tak ada peluang dan kesempatan. Kalau sekarang tak mengaji, jangankan dengan hukum hakam Allah dan Rasul, mungkin setan berkata bodoh awak ni tak nak ngaji. Depan handphone kamu sudah boleh tahu tentang hukum hakamnya. Depan handphone kamu sudah boleh mengaji apa saja yang Anda inginkan. Jadi dengan kemudahan yang Allah berikan kepada generasi di zaman kita yang segala-galanya ada di ujung jari, takkan kita tidak menggunakannya dengan baik. Kalau yakin dengan kematian, yakin kita akan kembali kepada Allah, jangan sampai tidak kenal Allah, tidak kenal agama Allah sebelum pergi.